Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Tengku Rafli Syarudin dengan NIM akhir 021, program studi D4 Teknik Informatika. Oke, di sini pada video kali ini yaitu di mana tujuannya untuk praktik ujian akhir semester. Di sini saya akan menerangkan modul yang kedua yaitu eh, Lab 27.2.14 Solid Compressed House Using Pipe Tuple. Nah, pada Cisco kita masuk ke konten, kita modul 27 masuk, itu kita dapat saya dapat yang 14. Oke, kita akan menggunakan working in Squirrel. Nah, di sini kita akan langsung ke modulnya saja. Dan kebetulan modulnya juga sama seperti video sebelumnya, saya jadikan Word karena ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab dari panduan praktikumnya. Oke, kita bedah dulu seperti biasa dari objektifnya. Pada lab ini kita akan mereview sebuah logs di mana sebelum mengeksploitasi dokumen, ada kalanya kita akan menentukan compromise-nya, compromise pada host dan filenya. Ini kita dibagi menjadi tiga part, yaitu review alert in SQL, pivot to Warsak, dan pivot to Kibana. Nah, backgroundnya, background skenario-nya tuh pada Factful ini kita di bidang IT ini ya, digugakan sebagai administrator untuk mengidentifikasi requirement atau kualifikasi untuk pembuatan operasional serta eh, secure network environment. Jadi eh, agar mencegah sebuah terjadinya ke, ke ke penerobosan jaringan. Oke, komponen ini akan eh include, maksudnya dalam artian pada five tuple ini akan ada yang terlibat, yaitu seperti source IP, address, dan port number. Nah, eh, kemudian protokol yang digunakan, IP address dan port number ini eh, akan kita review dari log-lognya dan mengidentifikasi compromise host-nya dan konten-kontennya pada file di dalamnya. Oke, instruksi ya seperti biasa, kita akan langsung masuk ke cyber ops-nya ya. Oke, di sini saya akan jadi dua Windows-nya, saya akan bagi dua agar kita bisa sekaligus mereview panduan serta praktek langsung. Baik, hmm, ntar saya coba cek. Oke, lanjut. Tadi ada kesalahan mic ya, takutnya mic-nya nggak kerekam. Kita akan menggunakan CyberOps Security Onion. Sekali lagi kita akan menggunakan ini. Kita start seperti biasa. Nah, kita akan menggunakan Security Onion kan dengan ID dan password yang selalu diberikan pada panduan. Oke, kita tunggu saja. Oke, kita enter karena kita pakai OS-nya Linux. Oke, kita tunggu saja. Eh, Dia lagi booting OS-nya, biar bisa masuk ke mini Windows-nya. Cyber Security Onion.
Ya, di sini kita akan memasukkan ID dan password adminnya seperti biasa. Kita tunggu hingga masuk ke desktopnya. Oke. Oke, setelah kita masuk pada desktopnya ini, kita ini di sini disuruh membuka Squil ya. Ini softwarenya Squil. Terus kita cari yang namanya GPL Attack Response ini. Oke, kita lakukan sesuai perintah. Kita buka Squil. Ya, loading ya. Nah, kita masukkan username dan passwordnya sama. Oke, kita tunggu. Nah, di sini kita akan mencentang semuanya dan kita start SQL-nya. Oke, tunggu lagi booting aplikasinya. Close saja. Nah, oke, kita akan mencari Gapeltech. Nah, di sini setelah kita cari, kita juga disuruh show paket data dan show rule-nya. Agar tidak jelas kayak source IP, destination IP, nah dan data-data yang ada numerik-numerik ini. Oke, kemudian kita disuruh right click pada ID-nya, pada ID tersebut kita select transkrip. Oke, transkrip. Terus kita disuruh review. Kita disuruh review em, pada peringatan ini apa saja yang dilakukan oleh si penyerang. Nah, pertanyaannya ini ada pertanyaan juga. Jadi transaksi apa yang terjadi antara klien dan server dalam serangan ini? Nah, pada penyerangan ini tuh di source IP 209.165.17 ini memperoleh root 209.165.200.235. Penyerang ini melanjutkan untuk menelusuri sistem file, menyalin file bayangan dan menyidik. Oke, kita bisa lihat di sini pada transkrip tadi yang kita review terdapat aktivitas dari si penyerang, yaitu dia melakukan pengkodean, yaitu yang tadi yang saya jelaskan, yaitu menelusuri sistem file, kemudian eh, dia menyalin file bayangan dan menyidik ya. Dia memakai eh, administrasinya, maksudnya akun administratornya, usernya, analisnya untuk melakukan hal ini. Lanjut. Oke, di sini tertulis si pelaku aktivitasnya menggunakan SRC cat dan password ya. Nanti saya lihat ini. Jadi buktinya ada biru dan merah ini adalah bukti aktivitas. Lanjut kita ke part 2, pivot to workshop. Nah, di sini kita juga sama, kita fokus di Gable Tag ini, respon, dimana kita akan langsung menuju ke workshop. Nah, oke. Nah, tunggu saja workshopnya sampai keluar. Nah, di sini pada panduan ini kita disuruh memilih nih peringatan atau provide yang pada yang ditranskrip ini pada WhatsApp-nya ini ID-nya kita disuruh membuka ini follow TCP stream-nya. Nah, di sini kita bebas mau yang mana. Kita pertama satu, kita klik follow, kita buka TCP stream-nya. Nah, gunanya apa? Gunanya kita bisa melihat aktivitas secara apa ya? Secara beda dari apa yang dilakukan si penyerang. Oke, sini ada pertanyaan. What did you observe? What did text color red and blue indicate? Nah, di sini kita bisa lihat ini ada perbedaan warna, yaitu merah dan biru. Apa nih maksudnya? Nah, saya sudah menjawab di pertanyaannya, yaitu teks yang berwarna merah itu merupakan ancaman yang di mana teks warna biru adalah targetnya. Nah,
Di sini mouse targetnya adalah ini meta exploitable dengan IP 209.165.200.235 dan merah dan biru ini sudah bisa lihat kalau misalkan si penyerang ini masuk ke hostname meta exploitable ini. Kemudian ada pertanyaan nih, apakah isu apa pada penyerang ini dengan WMI dengan perintah WMI pada targetnya? Nah, apa yang dia lakukan atau perbuat tentang role di komputer target? Yaitu penyerang memiliki hak akses penuh pada komputer target. Jelas ya, karena dia menggunakan akun administrator. Terus kita suruh scroll nih, scroll to the TCP stream. What kind of data has thread actor been reading? Nah, ya setelah kita lihat ke bawah, yang jelas yaitu mengakses atau membaca atau membuka informasi akun dari user. Tuh. Terus kita suruh exit, kita close juga ini. Lanjut ke pivot to gimana? Oke, sama, cuman sebenarnya kita arahkannya ke sini, ke SRIC. Kita mainnya SRIC IP. Nah, kita buka di sini. Oke, mana SRC IP? Ada, ntar ada kayaknya nge-lag ini. Hmm. Oke, kita ke gimana analisa gimana? Oh, kita ya benar di sini. Bentar ya, ada nge-lag device-nya karena ini berat. Kita tunggu saja. Oke, sini kita menuju ke gimana IP lookup. Terus kita ke SRIC IP. Nah, kita masukkan username-nya dan password-nya. Ya, kita tunggu sampai terbuka jendela aplikasinya. Oke, panduannya disuruh. Oke. Nah, kan udah keluar nih. Tapi masih loading, sabar. Nah, setelah udah keluar nih lognya dan segala macamnya, ini kan tertera ini lagi range time-nya lagi di last 24 hours ya. Jadi kita ubah, di mana disuruh ubah, kita ke absolute, kita ubah jadi 20 Juni dari tanggal 1 hingga 20 Juni tanggal 30. Kita go. Nah, dia akan mendisplaykan ini. Nah, kita disuruh nih mencari apa ya, confidential text-nya. Tadi hasil yang result ini apa saja yang tertera. Nah, di sini itu kita bisa lihat nih mulai dari lognya, terus tadi harusnya eh nggak FTP-nya, kita juga bisa melihat FTP-nya. Dari mana FTP-nya ini adalah si penyerang ini itu manfaatkan FTP untuk mengganti atau mentransfer file yang dapat informasi user. Gitu. Oke. Nah, terus di sini kita disuruh eh lihat ya. Kita lihat FTP-nya ada berapa jumlahnya. Ada dua, FTP-nya ada dua. Kemudian di FTP ini kita disuruh menghover, kita disuruh menghover, kita perbesar isi dari FTP-nya ini. Oke, loading. Terdapat dua FTP yang terjadi. Data type ya, tipe datanya ini. Kita disuruh lihat nih. Apa nih sumber dan destination IP serta port number yang menggunakan FTP. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini udah eh,
lognya, kita bisa melihat aktivitasnya pada tanggal sekian, bulan sekian. Terus IP yang telah terakses itu adalah IP 192.168.0.11. Source portnya 52776 dan destinasi IP-nya 209.165.200.235 dengan destination portnya 21. Oke, di sini udah saya masukkan, udah saya eh, jawab. Kemudian kita menuju ke ID. Kita menuju akses halaman ID dengan mengklik linknya ini. Nah, di sini kita bisa melihat kredensialnya pada saat IP itu diakses. Nah, kayak misalkan dia mau login dengan user, analis, kemudian dia mau menggunakan pas CyberOps, eh, dan juga dia juga melihat-lihat data. Nah, seperti ini, Martin Biru ini adalah bukti aktivitasnya. Nah, terus kita disuruh ke navigasi to the top files ke hunting. Kita kembali ke Kibana, kita ke atas, kita ke mana nih? Hunting kita pergi ke files. Oke, lihat panduannya, files. Nah, apa tipe data, apa perbedaan dari tipe file yang terjadi di Mime ini? Mime ini adalah kumpulan data eh, yang berisikan kayak gambar, video, informasi teks, dan segala macamnya. Nah, di sini file source-nya terdapat HTTP dan FTP data. Nah, ini sudah terjawab juga, sudah saya jawab. Kemudian pada filter FTP data ini, kita suruh ngover juga, kita suruh ke ngover untuk memperbesar, kita klik di sini. Kemudian kita lihat filter atau review hasil dari tipe MIME yang diakses oleh si penyerang. Kita lihat ke bawah, kita lihat tipe MIME apa yang diakses atau dibuka atau diubah atau diganti oleh si penyerang, yaitu dia menggunakan text plain yang dimana dia mengakses source IP address sekian dan destinasinya ke sini. Oke, kemudian eh ada ini kayaknya salah, ini harusnya pertanyaan tapi ke highlight ya. Kita ubah jawabannya, ini dia waktu tadi kan ya. Tadi itu kita bukan 12 Juni kan ya. Mana when did this transfer occur? Kapan nih dia terjadinya? Terjadinya itu Juni 11. Nah, ini saya lupa, kayaknya tadi pas coba ngerjain lupa ngisikan, yang jelas pertanyaannya harus diisi ya. Boleh jelas juga isi dari log-lognya atau review riwayat dari si penyerang pada saat mengakses. Nah, ada pertanyaan juga di file log ini eh, FTP data yang diperbesar atau jumlahnya itu apa pada saat diasosiasikan. Kita suruh klik ID. Nah, kita suruh klik nih ID-nya nih. Kita disuruh ngarahkan. Jadi kita tahu apa yang dilakukan sama apa isi dari data atau file yang dibuka atau diakses oleh penyerang. Nah, ternyata berisikan confidential dokumen, tidak boleh di-share, dan dokumen ini berisikan informasi mengenai eh, pengamanan terakhir. Nah, terus ini pertanyaan sudah terjawab. Nah, with all the information has gathered so far, what is your recommendation for stopping? Nah, apa rekomendasi kita untuk solusi dari penyerangan ini? Nah, salah satu cara paling minimal atau minimum atau mungkin paling gampang yaitu kita harus mengganti password username analis kita pada seluruh jaringan di IP. Khususnya karena kalau ini sudah terjadi,
kita harus mengganti tuh password IP yang telah diakses sama si penyerang. Jadi seperti itu, yaitu IP 209, 19200, 235, dan IP 192, 168, 011. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.